Orang yang benar-benar pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah pasti tidak pernah menceritakan pada orang lain. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Sahabat TV Al-Waha, di pagi yang cerah pada hari ini saya berada di Desa Beniwah. Alhamdulillah, kita akan membahas sebuah statement yang menyatakan bahwa apabila ada orang yang menceritakan mimpinya bahwa dirinya telah bertemu dengan Rasulullah, seperti yang selalu kita dengar dari para habib-habib yang menceritakan entah itu dirinya atau nenek moyangnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, apalagi terjaga, maka itu sesungguhnya adalah hal-hal yang tidak boleh kita percayai. Nah, bagaimana pernyataannya? Ini adalah pernyataan dari Gus Sabut Sanoto Projo, salah satu pengurus atau cucu dari seorang wali Gusmik di Pondok Pesantren Al-Falah, Jawa Timur, yang beliau senantiasa menuntun jamaahnya dalam istighosah mantap Dikrul Khofilin. Saya seringkali mengikutinya di Kabupaten Tegal sebulan sekali. Ini dia sahabat TV Al-Waha. Tidak pernah dulu Gusmik mengatakan saya mimpi bertemu Rasulullah. Tidak pernah. Saya bertemu dengan Nabi Khidir. Tidak pernah. Karena orang yang benar, ini perlu panjenengan perhatosaken, orang yang benar-benar pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah pasti tidak pernah menceritakan pada orang lain. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir pasti tidak mau menceritakan orang lain. Faham panjenengan ya? Sedangkan di akhir zaman rata-rata orang hanya mengaku-ngaku. Nah, sahabat TV Al-Waha, dari apa yang disampaikan oleh Gus Sabut Sanoto Projo dari Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Mojokediri, Jawa Timur itu, kita bisa menyatakan bahwa selama ini yang diklaim oleh mereka bangsa Habib yang mengatakan entah itu nenek moyangnya atau dirinya sendiri yang berkata saya mimpi bertemu dengan Rasulullah, apalagi sampai ada yang bercerita setiap hari bertemu dengan Rasulullah bukan di dalam mimpi tetapi di alam nyata, itu adalah suatu khurafat, kebohongan yang sangat besar. Jadi kalau Anda melihat ada Habib, ada orang Habib atau bukan Habib yang bercerita tentang mimpinya bertemu dengan Rasulullah, apalagi bertemu di saat jaga bukan di luar mimpi, maka itu adalah bohong besar, bohong besar, bohong besar. Sekali lagi, itu adalah bohong besar. Pernah suatu ketika saya mengalaminya, sahabat TV Al-Waha. Bukan mengalami mimpi bertemu dengan Rasulullah, tapi kedatangan seorang tamu. Sebenarnya ada Habib juga yang bertanya begini, bercerita maksudnya, ada seorang Habib yang bercerita di hadapan saya ketika pertama kali dia datang kepada saya, istilahnya perkenalan lah, karena hampir setiap hari atau setiap Habib yang datang kepada saya itu mengawalinya dengan mimpi. Ada yang datang begitu dia datang ke tempat saya terus berkata, saya mencari rumah antum itu karena saya bermimpi. Mimpi saya melihat antum berada di sebuah majelis besar, pengunjungnya ribuan, banyak sekali. Saya datang ke majelis itu, terus saya tanya, itu orang kok mimpin istighosah bisa bercahaya seperti itu, wajahnya memiliki sinar
Saya tanya sama orang yang di sampingnya, itu siapa? Nah, orang yang di samping saya itu mengatakan, beliau adalah Ustadz Bahril Ulum dari Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Makanya saya dari mimpi itu saya cari alamatnya antum. Alhamdulillah saat ini ketemu, kan bla bla begitu. Dia bercerita semacam itu. Dan itu saya ngalami orang Habib yang bercerita kepada saya semacam itu bukan 1-2 kali. Sehingga akhirnya karena sangat seringnya orang bermimpi hal yang sama, melihat saya di dalam satu majelis sedang berceramah dan lain sebagainya, sehingga untuk membesarkan hati saya, sehingga saya menjadi tidak enak atau menjadi senang barangkali menurut dia. Akhirnya ketika saya mendengar mereka bercerita, ini sudah lagu lama ini, bagaimana supaya untuk membuka percakapan, untuk membuka katakanlah hubungan pendawiran untuk hubungan pendawiran. Jadi di awal perkenalan itu selalu membawa pesan mimpi. Ada yang bawa pesan mimpi, ada yang membawa pesan mimpi, ada yang mimpi ketemu dan lain sebagainya. Itu macam-macam. Bahkan ada seorang Habib yang bercerita bahwa dirinya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya dia disuruh menemui saya. Kan aneh, lucu gitu loh. Jadi suatu ketika ada seorang Habib datang, saya itu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan kemudian saya diperintahkan untuk menyampaikan salam buat antum Ustadz Bahril. Jadi begitu. Saya kaget, masa Rasulullah ngirim salam kepada saya? Iya, dalam mimpi saya itu seperti itu. Saya disuruh menyampaikan salam. Makanya saya cari alamat antum. Alhamdulillah ketemu sekarang ini. Kan begitu. Aduh, ini akhirnya saya jawab, Masya Allah. Kalau dengar dapat salamnya itu, saya senang sekali dapat salam dari Rasulullah. Tapi saya jawab sama si Habib itu, Bib, kayaknya antum berlebihan deh mimpinya. Kenapa berlebihan? Ini mimpi saya. Saya disuruh untuk nyari antum dan alhamdulillah saya ketemu. Saya kesini itu nggak nanya siapa-siapa. Saya nggak nanya alamat siapa-siapa. Saya cari sendiri. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana, tiba-tiba dia ketemu dengan saya, ketemu rumah saya gitu. Saya jawab, Bib, kalau saya dengar Rasulullah kirim salam buat saya itu sangat membahagiakan saya. Tapi apakah mungkin dong saya dosanya masih banyak sekali? Akhirnya bla panjang sekali. Intinya setiap kali membuka perkenalan di rumah saya itu banyak Habib-Habib yang bercerita tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah. Apalagi pernah juga ada seorang perempuan, ini bukan Habib ya, saya nggak tahu Habib atau bukan karena dia perempuannya itu memakai tutup ninja, cadar lah bahasa syar'inya katanya bahasa syar'inya itu cadar. Nah, si perempuan ini sudah pernah saya sampaikan di salah satu video saya di TV Al-Wahha ini. Dia datang ke rumah saya itu pengen menanyakan, katanya dia berasal dari Jakarta. Si perempuan ini saya juga nggak lihat apakah cantik atau tidak karena wajahnya ditutupi, yang kelihatan hanya matanya saja, itu pun ditambah dengan ditutupi pakai kacamata yang semi gelap kan. Jadi akhirnya saya sama sekali hanya mendengar suaranya aja. Dia cerita bahwa katanya dia dari Jakarta. Saya dari Jakarta mau mengadakan pengobatan dengan menggunakan Al-Quran di desa Jejek pada saat itu. Nah, ketika saya perjalanan menuju ke wilayah sini, pas saya masuk ke wilayah sini di pertigaan jalan itu saya melihat ada orang 3 dimensi. Saya dihentikan, mobil saya dihentikan, terus orang itu yang dalam bentuk 3 dimensi, artinya hanya dia sendiri yang melihat orang itu. Mobilnya berhenti, sedangkan penumpang lainnya tidak melihat adanya orang tersebut. Yang dia katakan si perempuan ini, saya nggak tahu namanya karena dia juga tidak menyebutkan namanya, atau saya lupa lah namanya, udah lama beberapa tahun yang silam. Nah, si perempuan ini mengatakan, oleh orang 3 dimensi itu saya disuruh untuk menemui Ustadz Bahril Ulum untuk menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diri saya. Nah, si perempuan itu bercerita akhirnya, saya itu kenapa, apa yang salah pada diri saya. Makanya saya pengen bertanya kepada Anda Ustadz Bahril, karena saya disuruh oleh orang 3 dimensi itu. Jadi ceritanya saya itu setiap hari itu ketemu dengan Rasulullah itu 5 kali.
5 kali sahabat Ibalwaha. Saya kaget itu, ini orang hebat banget, perempuan luar biasa. Lagi mengadakan pengobatan dengan Al-Quran, dia ketemu, saya tanya, itu mimpi atau bukan? Bukan, jawab dia. Saya nggak mimpi, saya ketemu dengan Rasulullah itu 5 kali sehari. 5 kali sehari. Kapan saja itu saatnya, saya tanya. Setiap kali saya sholat, setiap kali saya sholat, Rasulullah itu hadir menemani saya. Itu kayak si perempuan ini saya kaget luar biasa, ini orang luar biasa banget. Saya saja belum pernah mimpi, apalagi ditemenin waktu sholat. Nah dia ini 5 kali sehari ditemenin oleh Rasulullah. Dan dia bercerita bahkan pada saat saya menunaikan ibadah umroh di Masjidil Haram, itu saya ditemenin oleh Rasulullah. Tetapi kenapa sekarang ini, akhir-akhir ini sudah 3 bulan lebih, Rasulullah tidak mau nemenin saya. Beliau hanya melihat dari jarak jauh, melihat sholat saya dari kejauhan. Jadi saya akhirnya bingung jawabnya ini. Melihat dia cerita semacam itu sangat luar biasa bagi saya ketika itu. Saya nggak langsung menjawab, dan ketika kemudian setelah saya berusaha mohon petunjuk kepada Allah, saya berikan jawaban kepada dia. Si Mbak ini saya undang, Neng, mohon maaf, Anda tidak sedang ditemui oleh Rasulullah dalam keadaan jaga. Itu adalah jin yang mengaku sebagai Nabi Muhammad. Dan dia protes, si perempuan ini protes, loh, bukankah ada hadis yang menjelaskan bahwa siapa saja yang mimpi bertemu dengan Rasulullah itu adalah asli, karena jin setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Berarti kan apa yang saya alami itu nyata, bukan setan, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Nah, dia ngotot semacam itu. Bahkan temennya yang ngantar itu seorang laki-laki itu juga menyatakan hal tersebut dengan alasan yang sama, bahwa hadis Rasulullah itu sahih menyebutkan siapa yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad itu adalah asli, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Nah sahabat Ibalwaha, atas penjelasan dia itu, atas bantahan dia, saya katakan memang hadis itu betul 100%, bahwa Rasulullah menyampaikan tidak ada seekor setan yang bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tetapi di dalam hadis itu tidak disebutkan setan tidak bisa mengaku sebagai Nabi Muhammad. Misalkan begini, Neng, saya bilang begitu, si Neng, Anda belum pernah melihat yang namanya Presiden SBY. Pada saat itu presidennya SBY, jadi sudah lama peristiwanya. Presiden SBY, Anda hanya mendengar bahwa Presiden Republik Indonesia itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Anda belum pernah lihat wujudnya seperti apa. Kemudian saya datang kepada Anda memakai pakaian lengkap, memakai lencana, pakai mobil kepresidenan, terus saya ngaku di hadapan Anda bahwa saya adalah Presiden SBY. Pasti Anda percaya, karena Anda tidak pernah melihat Presiden SBY. Nah, si perempuan ini mulai memahami kata-kata saya. Nah, saya lanjutkan, itulah yang terjadi. Setan memang tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad, tetapi dia bisa saja mengaku sebagai Nabi Muhammad. Bukankah di dalam kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang munajat, kemudian iblis itu datang menyerupai api di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian api itu bersuara, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuka qad abahtu lakal muharramat." Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu dan telah aku halalkan segala yang aku haramkan. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung mengatakan, "Ihsya ya lain, minggat kau laknat terkutuk." Nah, itu di hadapan seorang Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, si iblis berani mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Allah saja berani, apalagi mengaku sebagai Nabi Muhammad.
Nah, sahabat TV Al-Waha, jadi kesimpulannya, apabila ada seorang Habib yang mengatakan dirinya telah mimpi bertemu dengan Rasulullah berkali-kali, bahkan bukan hanya dalam mimpi, tetapi mengalaminya saat jaga. Ada Habib yang bercerita bahwa Habib ini atau dirinya bertemu dengan Rasulullah setiap hari dalam keadaan terjaga. Itu adalah sedang merendahkan derajat Rasulullah. Rasulullah dianggap seperti hantu gentayangan, bisa kesana kemari, hidup, bisa melihat, menemui orang-orang yang beliau kehendaki. Itu kan merendahkan derajat Rasulullah. Kan Rasulullah dianggap sebagai hantu, bisa mendatangi orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Nah, itu sesungguhnya adalah jin. Kalau toh dia mengalami benar-benar ketemu dengan Rasulullah di saat jaga, maka yang datang itu adalah jin, setan yang mengaku sebagai Nabi Muhammad. Sekali lagi, kalau ada orang, entah itu Habib atau bukan, yang mengaku bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi ataupun di saat jaga, bisa jadi dia sedang dipermainkan oleh jin. Termasuk mereka para Habib yang mengatakan bolak-balik ditemui oleh Rasulullah dalam keadaan jaga. Sesungguhnya dia sedang dikuasai jin. Karena apa? Karena dia tidak pernah melihat wajah asli dari Rasulullah SAW dikala beliau masih hidup, dan dia hidupnya di zaman ini. Sahabat TV Al-Waha, terlalu panjang rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.